bagaimana tanggapan Anda terkait dengan bank sentral yang ada di dunia ini yang lebih mengambil langkah untuk menahan suku bunganya. Kita lihat ada The Fed yang menahan suku bunganya, Bank Indonesia, PBOC, dan juga BOJ. Sebetulnya dari langkah bank sentral menahan suku bunganya ini, apa yang perlu kita cermati dan juga langkah-langkah apa yang perlu kita antisipasi? Sebetulnya ini adalah konsekuensi dari potensi perang dagang, ya, perang tarif yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap mitra dagangnya, ya, termasuk Kanada, Meksiko, dan Uni Eropa. Ya. Dan tentunya dengan adanya kenaan tarif tersebut bisa lebih dari 20%, itu menimbulkan dampak inflatoir, inflasi akan naik, ya, walaupun naiknya mungkin temporer, ya. Tapi bank sentral ini masih menunggu kepastian berapa sih tarif yang betul-betul akan diterapkan oleh Amerika Serikat terhadap mitra dagangnya dan berapa besarnya tarif yang akan diterapkan oleh mitra dagangnya Amerika terhadap Amerika. Ya, dan ini akan lebih jelas setelah 2 April. Ya. Dan oleh karena itu Bank Sentral yang tadinya bersiap-siap untuk memangkas suku bunganya secara relatif agresif, ya, karena melihat inflasi yang mulai turun, ya, mikir 2 kali, ya, karena khawatir kalau misalnya betul-betul tarif ini dikenakan dan memicu perang dagang, maka akan ada inflasi di mana-mana sehingga kemampuan atau ruang bagi bank sentral untuk memangkas suku bunga lebih terbatas. Jadi bank sentral sekarang ini lebih wait and see. Yang tadinya bisa dibilang cenderung untuk mau memangkas suku bunga, sekarang wait and see, menunggu. Dan di Indonesia, BI-nya tentunya juga menunggu bukan saja terhadap dampak inflasi di Amerika dan di dunia internasional dan di Indonesia, tetapi juga dampaknya terhadap kurs. Ya. Selama kurs dolar rupiahnya masih volatile, ruang bagi BI untuk memangkas suku bunga juga terbatas. Baik, tapi kalau menurut pengamatan Anda sendiri, Pak, kita kan sama-sama tahu bahwa nampaknya memang The Fed di tahun lalu ya sempat memberikan sinyal bahwa akan memangkas suku bunganya sebanyak 2 kali di tahun ini, seiring dengan juga kalau kita lihat sebetulnya inflasi di Amerika Serikat ini sudah mulai mendingin, ya, walaupun mungkin belum sesuai dengan target yang diharapkan. Tapi berkait dengan perang tarif atau kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Trump ini, begitu ya, apakah langkah The Fed ini untuk memangkas suku bunganya mungkin tidak akan sebanyak 2 kali atau untuk saat ini kita masih sama-sama akan menunggu dan juga mencermati? Kalau kita melihat, ya, para analis global yang disurvei, ya, mereka rata-rata masih memperkirakan Fed Funds Rate diturunkan dari 4,5% ke 4%. Ya. Jadi kalau kita melihat di Amerika Serikat dengan suku bunga acuan di 4,5%, inflasi year on year di 2,83%, real interest rate di 1,7%, sebetulnya masih ada ruang bagi the Federal Reserve untuk memangkas suku bunga selama inflasinya itu behave, ya, selama inflasinya stabil bahkan turun. Ya. Tetapi kalau misalnya ada ketidakpastian terhadap inflasi tersebut yang bisa menjadi sebagai dampak dari perang tarif tersebut, the Federal Reserve akan menunggu. Namun kembali lagi, secara umum, ya, bank sentral global itu diperkirakan akan memangkas suku bunganya 12 bulan ke depan ini. Walaupun lajunya tidak sepesat apa yang diharapkan. Kita melihat para analis, pelaku pasar, mereka memperkirakan rata-rata Fed Funds Rate turun dari 4,5% ke 4%. European Central Bank diperkirakan akan mangkas suku bunga acuannya dari 3,15% akhir tahun 2024 ke 2,15%. Ya. BI sendiri juga diperkirakan akan menurunkan suku bunga acuannya dari 6% ke 5,75% ke arah 5,25%. Ya. Jadi memang ada tren pemangkasan suku bunga, tetapi tidak sepesat apa yang diharapkan sebelumnya. Baik, lalu kita sama-sama mencermati dan juga mendengar, ya, apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent terkait dengan adanya potensi resesi yang terjadi di Amerika Serikat, tapi Scott Bessent menyampaikan bahwa ini juga belum tentu terjadi, ya. Artinya mungkin kalau kita bisa terjemahkan ini masih 50-50, ya. Betul, Amerika Serikat akan masuk ke jurang resesi. Jika ini ternyata terjadi, begitu ya, dan juga mungkin Amerika nanti akan ada kondisi keuangan yang sedang tidak baik-baik saja atau bahkan mungkin lebih buruk lagi dari hari ini, seiring dengan juga kalau kita lihat ternyata memang kebijakan dari Trump ini juga nampaknya memang memberikan pengaruh yang kurang baik, ya, terhadap kondisi ekonomi bukan hanya di Amerika Serikat tapi juga mungkin di perekonomian dunia, begitu ya. Anda sendiri melihatnya terkait dengan pernyataan ini, jika ternyata nanti kondisi Amerika ini masuk ke dalam jurang resesi,
dampaknya ke perekonomian tanah air ini akan seperti apa? Pertama, untuk sementara ini para analis global, investor global memang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat akan turun ya dari kira-kira 2,8% tahun 2024 ke 2,2% tahun 2025. Bahkan Bank Sentral Amerika juga sudah memperkirakan di bawah 2% ya, tapi masih positif. Ya. Beda misalnya di tahun 2020 sewaktu ekonomi Amerika Serikat kontraksi 2,2%, ya minus 2,2% karena krisis COVID. Ya. Ekonomi dunia juga diperkirakan akan melambat ya, dari pertumbuhannya di 3,2% tahun 2024 ke 2,9% tahun ini, tapi masih positif. Ya. Jadi untuk sementara ini ya memang diperkirakan ekonomi global dan ekonomi Amerika Serikat akan melambat pertumbuhannya, tetapi bukan artinya resesi, bukan artinya kontraksi ekonomi. Ya, dan ruang untuk bank sentral mangkas suku bunga masih ada, walaupun bisa di-argue kalau misalnya terjadi resesi di Amerika Serikat, walaupun kemungkinannya 50-50 bahkan mungkin kecil ya, itu akan memicu bank sentralnya untuk mangkas suku bunga lebih cepat lagi. Baik, dampaknya ke pasar keuangan kita akan seperti apa? Kalau kita melihat ya krisis yang terjadi di Indonesia. Apakah itu krisis di tahun 98 sewaktu krisis moneter Asia, apakah di tahun 2008 sewaktu krisis finansial global, apakah itu di tahun 2020 sewaktu krisis COVID. Ya. Pelaku pasar finansial, apakah itu pasar saham atau pasar obligasi atau pasar falas, cenderung over pessimistic. Ya. Yang namanya pelaku pasar finansial itu kalau tidak over optimistic, over pessimistic. Beda dengan pelaku pasar atau investor di sektor real, cenderung lebih realistis ya karena memang komitmen investasi mereka jangka panjang. Sehingga walaupun di waktu-waktu tertentu itu pasarnya kelihatan terpuruk, tapi prospek untuk rebound-nya itu juga besar. Ya, apalagi kalau harga asetnya itu sudah di bawah harga fundamentalnya. Kalau kita melihat bursa saham Indonesia ya, memang melemah ya, tetapi kita lihat juga banyak saham-saham relative blue chips ya, yang price to book value-nya sudah di bawah 1. Ya. Yang price earning multiple-nya di bawah 10, walaupun return on equity-nya masih belasan. Ya, ini adalah kesempatan untuk investor yang punya nafas panjang dan horizon-nya jangka panjang dan memilih likuiditas untuk pelan-pelan untuk masuk gitu. Jadi yang namanya pasar itu kembali lagi itu kalau tidak over optimis, over pesimis gitu, dan sekarang ini banyak yang lagi over pesimis. Baik.